Baik, selamat siang Ibu dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Julio dari Betanu, NIM 2361136, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang tata konsep, di mana kita mereview materi dari bab 1 sampai bab 7. Topik-topik yang saya bahas di sini adalah hakikat IPA, teori-teori belajar, taksonomi Bloom, pembelajaran guru abad 21 dan kompetensi guru. Di mana kita masuk ke topik yang pertama, itu hakikat IPA. Di dalam hakikat IPA itu yang saya dapat itu ada 3 konsep. Konsep yang pertama itu pengertian IPA di SD, konsep yang kedua itu hakikat IPA, yang ketiga alasan IPA diajarkan di SD. Pengertian IPA di SD. IPA dikenal sebagai sains. Kata sains itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya saya tahu. Untuk itu, pengertian IPA adalah suatu perkumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang berupa fakta-fakta yang diperoleh dari gejala-gejala alam. Yang kedua itu hakikat IPA. Hakikat IPA adalah hasil dari kegiatan manusia yang berupa pengetahuan, gagasan, dan konsep terstruktur. Hakikat IPA itu juga mengacu kepada esensi dasar dari IPA. Yang ketiga, alasan IPA diajarkan di SD. Alasan IPA diajarkan di SD, yang pertama itu memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan yang ada dalam keindahan dan teratur ciptaannya. Yang kedua itu memiliki keterampilan proses. Yang ketiga, memiliki sikap ilmiah. Yang keempat, memiliki bekal pengetahuan dasar. Kita masuk pada topik yang kedua, itu teori-teori belajar. Di mana teori-teori belajar yang saya dapatkan itu ada 3. Yang pertama itu teori Jean Piaget, yang kedua itu teori Brenner, yang ketiga itu teori Gagne. Itu masuk yang pertama itu teori Jean Piaget. Jean Piaget itu seorang psikolog. Dia itu lahir di Swiss tahun 1996. Istilah yang dia diperkenalkan para psikolog diambil langsung dari biologi. Tentu kita itu Jean Piaget itu seorang psikolog. Dan di mana kata psikolog itu diambil dari kata biologi, berarti itu berbicara tentang IPA karena biologi ini. Ya. Dan Jean Piaget mempunyai teori yang kognitif, yang artinya anak itu bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana penyesuaiannya terhadap lingkungan sekitarnya, contoh seperti kita dari suatu tempat datang ke suatu tempat, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana keluarga kita, teman-teman dekat kita, bagaimana kita beradaptasi dengan mereka, kehidupan mereka di tempat yang sekarang ada itu, kehidupan mereka di tempat bagaimana maksudnya. Kita masih dalam tahapan-tahapan teori kognitif. Tahap teori kognitif itu meliputi sensorimotorik, itu 0 sampai 2 tahun. Teori pra-operasional itu 2 sampai 7 tahun. Teori konkret itu 7 sampai 11 tahun. Periode operasional formal itu 11 tahun. Di mana kita sudah tahu itu kalau sensorimotor kita sampai 2 tahun itu berarti kita anak masih berpikir, masih dalam kandungan, ya sudah tumbuh besar hingga 2 tahun dan bisa kita masih belajar bahasa. Makanya kita orang sebagai orang tua, kita masih mempelajari dia bahasa. Kalau untuk 11 tahun itu di mana anak sudah berpikir ke jenjang yang lebih atas, maksudnya sudah berpikir dewasa begitu, berpikir dewasa. Dan penerapannya
teori Piaget ini tentu harus diajarkan di SD karena teorinya memberikan contoh yang baik. Emang betul, teori Jean Piaget ini wajib diajarkan di SD karena teorinya mengajarkan hal tentang yang baik. Kita masuk yang kedua itu teori Bronner. Teori Bronner yang memiliki nama Jeremy S. Bronner. Bronner itu seorang psikolog kognitif yang teorinya mendorong siswa agar berpikir yang dewasa. Ada 3 jenis proses kognitif Bronner. Yang pertama itu proses informasi baru, proses mentransfer informasi, yang ketiga menguji pengetahuan. Penerapannya menentukan tujuan, memilih materi pelajaran, yang ketiga mengevaluasi hasil belajar siswa. Masuk dalam teori yang ketiga itu teori Gagne. Menurut Gagne memiliki 3 unsur: siswa yang belajar, situasi yang stimulus, yang ketiga itu respons sebab akibat dari stimulus. Belajar dari Gagne juga kita dapat pengalaman sesuatu organisasi siswa. Dan dalam Gagne ada 8 tipe belajar. Yang pertama itu belajar isyarat, belajar stimulus, belajar rangkaian, asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar memecahkan masalah, info verbal, pengaturan kegiatan kognitif. Penerapannya, interaksi antara guru dan siswa harus tetap aktif. Sekarang kita masuk dalam taksonomi Bloom, di mana konsep dari taksonomi Bloom itu ada 4. Yang pertama itu hasil belajar, yang kedua itu ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. Kita masuk dalam konsep yang pertama itu hasil belajar, di mana tentu kita tahu hasil belajar itu adalah kemampuan-kemampuan yang memiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Yang kedua itu ranah kognitif. Ranah kognitif itu kemampuan berpikir memperoleh kemampuan. Yang ketiga psikomotor, kompetensi yang melibatkan anggota badan atau kompetensi yang berkaitan dengan fisik. Efektif berkaitan dengan sikap, emosi, derajat, dan penerimaan suatu objek. Kita masuk dalam topik yang keempat, itu pembelajaran guru abad yang ke-21. Pembelajaran guru abad yang ke-21 itu kita berpikir kritis dalam memecahkan masalah, daya cipta dan inovasi, kerjasama, dan komunikasi. Kita masuk yang pertama itu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Berpikir kritis itu dilihat dari mental, bagaimana kita memecahkan masalah yang terarah. Ya, contohnya seperti guru memberikan soal kepada anak-anak supaya bagaimana ia bisa mengerjakan tugas dengan selesai. Yang kedua itu daya cipta dan inovasi. Daya cipta itu sama dengan daya pikir. Bagaimana anak bisa berpikir melakukan sesuatu agar mencapai sebuah tujuan. Ya. Yang ketiga itu kerjasama. Kerjasama juga tentu kita sudah tahu bahwa dalam melakukan sesuatu, jika berat pasti harus meminta bantuan. Yang keempat itu komunikasi. Komunikasi adalah bagaimana anak bisa berbicara dengan jelas. Komunikasi sangat penting karena di dalam menyampaikan sesuatu pasti harus komunikasi terlebih dahulu. Ya, dari komunikasi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kita melakukan sesuatu saja, kita harus berkomunikasi dengan baik supaya tujuan yang kita dapat itu terarah. Maksudnya, kita masuk dalam topik yang terakhir itu kompetensi guru, di mana konsepnya ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama itu kita masuk dalam kompetensi pedagogik. Mana pedagogik adalah kemampuan guru terhadap siswa agar mahasiswa dalam mengelola pembelajaran dengan baik. Yang kedua itu kepribadian. Kepribadian itu bersifat mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa agar bisa menjadi teladan. Yang keempat sosial. Sosial itu bagaimana kita harus berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Pada umumnya manusia adalah makhluk sosial. Yang terakhir itu profesional. Pengusahaan materi terhadap bidang studi secara luas dan mendalam dan menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Ya, ini sekian presentasi dari hasil buat peta konsep saya.
Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, tolong dimaafkan. Terima kasih.